sebelum benteng ini ada mereka sudah mendiami tempat ini. Oke. Rek, saiki kene ketekan koncone kene sing mau Anang Hermansyah. What? Mas Dias. Mas Dias akan kita tanya-tanya tentang bagaimana hasil penerawangannya Mas Dias setelah kita perjalanan tadi, Mas ya. Ya. Nanti mungkin yang lebih banyak nanya Mas Wawang. Nanti Mas coba ditanyain aja Mas Diasnya. Oke, siap. Monggo. Mas Dias, setelah perjalanan kita dari Benteng 1 sampai Benteng 4, kalau dari saya dan Mas Denny mungkin bisa dibilang yang nggak bisa melihat apapun yang secara kasat mata, itu memang hanya merasakan auranya, Mas. Memang betul-betul ngerasa kayak pengap, terus aura kesedihan itu. Pokoknya intinya tuh kayak sedih gitu loh Mas rasanya tuh sepanjang dari Benteng 1 sampai 14. Mungkin itu sih Mas yang secara awam yang saya rasakan sama Mas Denny. Mungkin nih, mungkin harapan kami dari Mas Diasnya mungkin bisa menjabarkan atau menceritakan atau bahkan bisa memberi gambaran seperti apa Mas sebetulnya yang ada di fenomena apa yang ada di daerah sini gitu loh Mas. Karena memang secara mitos Mas Dias, secara mitos memang di sini katanya memang arwah penasaran itu begitu kental, begitu banyak fenomena-fenomena manusia yang mohon maaf organnya tidak lengkap, mereka kasarannya seperti apa namanya tuh, seperti kayak kesakitan gitu loh Mas. Itu arwah penasaran, dan ditambah lagi katanya ini Mas, katanya memang ada siluman ular yang menaungi di daerah sini. Oke Mas Dias, mungkin bisa disampaikan Mas, gambaran apa kurang lebih yang bisa disampaikan buat teman-teman para penonton di rumah? Monggo. Oke, buat kita tadi kan sudah mulai eksplor dari Benteng 1 sampai 14 ya. 14. Di Benteng 1 tadi kita bisa simpulkan bahwa di situ ada 2 jenis. Jadi 2 jenis penghuni. Penghuni pertama itu adalah penghuni alami. Mereka ini sebelum benteng ini ada, mereka sudah mendiami tempat ini. Terus yang kedua adalah penghuni yang bisa dibilang itu arwah-arwah penasaran. Jadi saat mereka korban perang, waktu saat penyerangan, korban penyiksaan, jadi itu berada lebih banyak di dalam bentengnya, Di dalam ruang yang tadi kita ekspor itu tadi, mereka lebih banyak berada di situ. Dan kalau kita bisa lihat ada beberapa makhluk yang kehilangan bagian-bagian tubuhnya, banyak mayat yang bergeletakan. Dan kalau bisa di anu lagi tadi, kita ekspor lebih dalam lagi, itu ruangan seperti genangan darah, sampai bisa dibilang karena terlalu banyak. Kalau untuk yang di luar itu mereka memang penghuni aslinya penghuni ya, sebelum aslinya. benteng ini pun ada ya, mungkin lebih banyak itu dari zaman nenek moyang kita sebelum-sebelumnya. Dan memang ada beberapa siluman berarti memang ya. benar berarti Mas ya. Ya. Mitos di sini yang menceritakan bahwa saya ada siluman ular itu memang benar adanya memang. Iya. Jadi kelihatan muncul sosok wanita berbadan ular, semacam seperti ular putih. Ular putih Mas. Iya. Beda berarti ya, ada sama si ular yang cewek tadi beda ya. Beda. Oke. Jadi ada 2 di sini. Dan juga ada beberapa siluman yang lain ya. Mungkin juga
siluman yang ya kalau kita mau artikan itu siluman gitu. Siluman. Iya. Bangsa siluman mereka. Bangsa ya? siluman. Oke. Jadi seperti itu. Memang kalau kita mau lebih menghormati mereka, sebetulnya kan mereka sama seperti kita. Oke. Kita hormati dan tidak kita ganggu. Mm-mm. Karena mereka juga nggak mau mengganggu kalau kita tidak mengganggu mereka. Oke, betul. Jadi pesan juga buat teman-teman atau rekan-rekan yang ada di rumah, kemanapun kita, terutama tempat-tempat yang seperti ini, kita lebih bisa menghormati mereka dengan cara beradab yang baik. Betul. Jadi jangan sampai merusak. Atau juga tadi yang kita sayangkan kan banyak coretan itu kan mengotori rumah mereka juga. Betul. Ya kan, kita harus lebih care untuk kesananya, terutama untuk kita yang muda-muda ini lebih bisa menghargai. Mungkin lebih banyak review yang kita lihat itu nanti seperti itu. Oke. Mas Dias, kalau saya boleh nanya, dengan kedatangan kita tadi ke sini itu apa yang mereka, mungkin ada pesan mungkin dari yang tadi Mas Dias menceritakan, korban-korban perangnya itu, korban-korban dari apa namanya selama masa pembangunan ini, mungkin ada pesan-pesan Mas dari mereka yang ingin disampaikan ke kita mungkin. Mereka hanya ingin dihargai dan dihormati, bahwa mereka juga bagian dari kemerdekaan bangsa kita. Bagian dari sejarah Mas. Iya, artinya bahwa sejarah ini ada karena mereka juga. Betul. Kita bisa berdiri sekarang di sini, kita bisa menikmati apapun sekarang ini kan karena mereka juga. Mereka hanya ingin pesan bahwa kami tetap ada. Kami tetap ada. Jangan sia-siakan apa yang sudah kami korbankan. Jangan sia-siakan penderitaan yang sudah kami rasakan, perjuangkan. Itu lebih banyak mereka ingin menunjukkan eksistensinya seperti itu. Sekali lagi ya, lebih diperhatikan untuk hal-hal yang seperti itu. Lebih baiknya gimana Mas? Maksudnya kita yang sebagai yang masih hidup nih, sering-sering mendoakan mereka atau lebih bagus gitu ya Mas? Lebih bagus kita seandainya mau datang kemari, ucapkan salam, kirimkan doa buat mereka, biar mereka juga tenang di sana dan mereka paham, mengerti bahwa anak-anak muda sekarang kita ini bisa menghargai mereka. Betul. Ya. Karena mereka pergi mendahului kita untuk kita. Oke. Ya, betul.